Unity, silakan semuanya menyapa. Halo. Halo. Oke, ada siapa aja nih? Halo guys, aku Ricky Unity. Halo, aku Fajri Unity. Halo, aku Friendly. Halo, aku Sweeton. Halo, aku Gilang. Halo, aku Vicky. Halo, aku Farhan. Halo, aku Sandy. And we are Unity. Jangan lupa. Delay. Delay, padahal satu rumah loh. Delay. Iya, satu rumah. Tapi biar nggak feedback kita harus kita di depan lagi semua. Iya. Seru. Yes. Oke, guys, jadi hari ini mungkin buat kalian yang belum tahu, ngejelasin sedikit, Creativeness itu adalah tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu tentang skill di dunia kreatif. Jadi mau animasi, film, fotografi, desain, art and craft, digital marketing, banyak banget deh pokoknya. Dan hari ini kita akan ngebahas soal musik. Kemarin tuh Creativeness udah sempet ngeluarin video gitu tentang sejarah boyband di dunia, kurang lebih. Nah, akhirnya kita mikir, wah, siapa yang paling pas untuk diajak talk show ya? Paling pas sekarang ya adalah Unity, karena Unity sekarang adalah apa ya bilangnya, idola baru masyarakat Indonesia. Amin. Boyband baru. Kalian cerita sedikit dong tentang debutnya kalian. Siapa? Diwakilin siapa coba? Jadi Unity ini kita terbentuk dari ajang audisi, audisi online yang dinamakan itu 1ID Music Project. Jadi kita mengikuti audisi online, terus kita ngikutin trainingnya, lalu setelah berapa minggu biasanya? 6 minggu ya? 6 minggu itu akhirnya kita debut di tanggal 9 Desember kemarin 2019. Jadilah kita 8 orang Unity. Yeay. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa langsung follow IG-nya Unity di Unity_official. ya, Jadi tulisannya UN1TY_official. Iya. Oke, kita langsung aja ya. Kapet tuh penasaran, sebelum kita ngomongin tentang kalian, Kapet pengen nanya-nanya gitu. Kalian kan umurnya tergolong masih muda, ya kan? Kalian sendiri tuh rentan umurnya berapa ya? Ada yang 16 sampai yang paling tua 23. 24. Berarti 16 sampai 24. Oke, nah sekarang gini deh, diwakilin dari yang paling muda sama yang paling tua aja. Boy band yang paling senior yang kalian tahu tuh siapa? Jackson 5. Oke. Jackson 5. Yang paling senior. Yang paling senior Jackson 5. Jackson 5 kabet. Jackson 5. Itu yang kalian tahu. Iya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang pertanyaannya mundur lagi. Definisi boy band kalau menurut kalian tuh apa? Definisi itu tujuan. Pasti. Kok gak sesuai briefingan? Kok tidak sesuai briefingan, Kapet? Ya. Jadi definisi dari boy band itu adalah perkumpulan Ya. grup vokal yang membentuk harmoni. Hey. Itu udah sih, betul. Ditambah dengan pemanisnya, tariannya, dance-nya, koreografi. Oke. Itu. Kalau ditambahin lagi, kenapa sebutannya spesifik boy band adalah karena memang market yang dituju kebanyakan wanita. Sebenarnya banyak, maksudnya sebelum Jackson 5 pun masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas ya satu persatu ya. Kalau definisinya kayak gitu, kalian lebih seneng dibilang boy band atau boy group? Kalau kita sih Boy group. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa ngeband. Iya. Yang pertama ya itu juga. Kalau ngebahas sejarah, Kapet sendiri sebenarnya sempet research, udah lama sih waktu itu research, tapi nggak nemu juga. Sebenarnya awalnya itu siapa gitu. Maksudnya konsepnya itu kan dari dulu memang kalau rame-rame nyanyi as a vocal group, ya kan? Ya pasti ditambahin gerakan, koreo sedikit gitu. Tapi banyak banget kayak boyband lama. Kalian tadi nyebutinnya dari Jackson 5. Jackson 5 sendiri di era Motown, sebelum Motown di African American tuh juga banyak banget. Kayak ada, kalian tahu Lionel Richie nggak?
Tahu Kak. Kurang. Lionel Richie itu yang nyanyi Hello, is it me? Jurinya American Idol. Jadi Lionel Richie itu adalah penyanyi solo yang sangat terkenal di era 80-an. Nah, dia sendiri itu lahir dari boyband juga, namanya The Commodores gitu. Nah, terus mundur lagi ke belakang juga banyak banget. Ada Temptations, My Girl Talking About My, itu boyband juga. Itu Farandol lahir. Ya kan, itu boyband juga. Nah, sebelum masa slavery berakhir, ini ya rasis tuh, ada juga band-band kayak The Osmonds. Terus kalau yang grup dengan koreografi nggak termasuk boyband, ABBA kan juga termasuk gitu. Jadi mundur tuh sebenarnya masih banyak banget gitu. Nah, kenapa sebelum kita ngebahas boyband tuh, kenapa kalian terpengaruh sama boyband? Kalian kan cowok nih, sedangkan boyband tuh kan sebenarnya banyak kan marketnya cewek. Kenapa kalian tertarik sama boyband? Kalau dari aku pribadi Kak Pet, kenapa terpengaruhnya ke boyband? Karena emang dari waktu muda. Asik. Waktu muda. Wih, udah tua. Emang mainannya tuh band sama nyanyi. Aku nggak mainan kayak band, drum, gitar gitu-gitu. Makanya kiblatnya lebih ke boyband, lebih karena boyband kan ngedance dan nyanyi juga. Iya. Jadi nyambung aja gitu. Tapi terinspirasi dari siapa gitu nggak kamu? Aku terinspirasi boyband pertama yang aku tonton tuh itu sih One Direction sama Super Junior. Oke. Mudah sekali ya kalian. Iya. Baru lahir Tapi itu zamannya itu. Zaman kita tuh waktu di era Super Junior, Ya. Big Bang ya, zaman-zaman itu. Ya, tapi ini membuktikan pembahasan hari ini karena boyband tuh dari zaman dulu banget, dari tahun ya kita bilang 50-an lah ya. Sampai sekarang makanya 70 tahun kemudian selalu ada era-era di mana boyband itu selalu digandrungi oleh masyarakat gitu kan. Belum lagi invasionnya Amerika, invasionnya British, sekarang Korea, waktu itu sempat Jepang juga kan gitu. Iya. Ada yang tahu nggak boyband Jepang yang dari muda udah 30 tahun kalau nggak salah. Sekarang umurnya udah sekapet. Saya Oh, ini. tidak tahu. Tahu, benar tahu Kapet. Arashi. Kapet. Arashi. Araso. Kita duluan Kapet. Nggak ada. Tuh, Arashi itu dari tahun 99 Wow. sampai sekarang. Berarti Sampai sekarang masih aktif Kapet? masih. Kemarin tuh kalau nggak salah ada konser 30 tahun atau apa tuh. Justru Kapet baru tahu dari situ. Itu yang paling tua gitu nggak sih? Enggak, bukan. Maksudnya terlihat dari masih muda sampai sekarang fansnya tuh masih sangat luar biasa gitu. Bahkan boyband kayak Backstreet Boys segala macam tuh sampai sekarang masih luar biasa. Kalian kemarin sempet nonton Suju kan? Iya. Nah, gimana menurut kalian? Suju kan udah lama. Iya. Seru banget tapi kayak energinya tuh masih berapi-api gitu energinya walaupun udah lama. Ya enggak. Penontonnya gimana penontonnya? Penontonnya wangi-wangi Kapet. Banyak ciwi-ciwi. Umur. Umurnya udah Kalau usia penontonnya Dari ya. remaja ke atas gitu Kak Pet. Bahkan ada yang ibu dewasa. Remaja masih ada kan? masih ada. Cuman kebanyakan Kita udah remaja. dewasa Oke. juga. Ini tuh kan, ini tuh malah ada yang gitu kayak nanya, siapa sih grup yang mereka bahas? Nggak tahu bang Pet gitu. Nah, justru ini untuk belajar supaya tahu kita boyband history dari zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Iya. Nah, terus si The Beatles saja tuh kan dibilangnya boyband, masuk eranya tuh era boyband sebenarnya. Karena ya itu tadi ya mungkin yang belum dibahas tuh adalah karena definisinya seperti itu dan marketnya adalah cewek, akhirnya ada satu tambahan yaitu adalah ketampanan, karismatik gitu. Jadi karena jadi idola, jadi akhirnya ya nggak bisa dipungkirin band-band itu, boyband ini digandrungi juga karena cakep-cakep
Ya. gitu. Dilihat dari sisi itunya gitu. Makanya kayak The Beatles gitu juga akhirnya dihitung sebagai boy band gitu. Oke. Kita masuk ke Jackson 5. Kenapa kalian suka Jackson 5? Karena mereka sih ada yang mau jawab ya teman-teman yang lain? Enggak, Maran tadi mau jawab. Jawab aja. Kalau Bang Han mau jawab Yang aja. bisa Ada apa-apa. dilihat dari Jackson 5 itu tuh mereka itu kan brothers dan mereka itu inspirasinya kuat banget sih, kebersamaannya itu, suaranya juga asik banget. Ya. Apalagi pas dia Thank lagi you. reuni sama Michael. Itu Pas lagi dia reuni. rilis- Oh, tahun rilis- 83. Itu rilis apa gitu, rilis solo Kapet kalau nggak salah deh. Iya, Ya, Billie itu Jean. kan dia reuni itu. Lah Billie Jean itu ulang tahunnya mau tahun ke berapa ya? Kalau nggak salah ke 30 tahun. Kalau nggak salah ya. Kapet nggak punya datanya nih. Ini dadakan juga nih, nggak pakai briefing. Habis bilangnya Jackson 5. Ya, tapi kurang lebih itu ulang tahunnya mau tahun kalau nggak salah yang ke-30. Terus Berry Gordy yang punya Motown ngajakin Michael Jackson untuk ikutan reuni. Dia mau dengan syarat dia mau rilis singlenya juga. Nah, waktu itu dia ngeluarin Billie Jean, terus dia ngeluarin famous dance choreography yang pakai moonwalk gitu kan. Oh ya. Tuh, terus semua orang langsung heboh dan penjualannya meledak gitu. New Kids on the Block itu sudah mulai dari komposisi cowok-cowok ganteng, Ya. bisa nyanyi beneran, yang banget nyanyi, bisa nyanyi banget, terus bisa koreo banget. Dan secara fisik tuh udah di-build oke gitu, dikasih training segala macem. Arahnya kalau dari sini ya banyak, ada Take That, Boyzone, siapa lagi, NSYNC, Sing. Backstreet Boys, A1, banyak lah pokoknya gitu. Nah, ini tuh yang jadi apa ya, kiblatnya Kapet kalau memproduseri boy band gitu. Nah, ini sekarang kita loncat ke Korea ya. Jadi Oke. menurut Kapet kalau dari dua tadi, akhirnya ada dua jenis boy band yang Kapet lihat. Yang pertama adalah yang punya karakter, dan yang satu lagi adalah yang seragam, yang uniform. Yes. Contoh paling gampang tuh kalau siapa? Korea siapa ya yang uniform ya? Uniform. Suju uniform nggak? Iya, Suju juga sih ya. Kemarin Suju tuh kurang baru- lebih ya, kayak uniform Ini ya. kurang lebih ya uniform. Suju kurang lebih tuh, jadi semua sama segala macam. Nah, Hmm. Big Bang itu punya karakter Oh, iya, bener. masing-masing Kalau gitu. beda-beda. Ya, dua jenis. Jadi menampilkan dua jenis. Kalau girl band juga gitu kan, ada AKB, tapi ada juga yang bentuknya kayak apa? Blackpink. Tunewan gitu kan, dulu Blackpink gitu. Nah, kalau ngikutin eranya New Kids on the Block, terus Backstreet Boys, Boyzone gitu, itu selalu dicari karakter-karakter yang mewakili karakter yang disuka sama wanita. Contoh yang paling dewasa, contoh yang paling kecil, imut, adiknya gitu kan, sama Iya, gitu. yang bad boy, yang kelihatan badung banget, ya kan, sama yang kelihatan preppy, niche gitu, klimis, ganteng, pretty Wow. boy gitu, atau bisa macam-macam gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita pindah ke Korea. Jadi di boyband tuh dulu awal-awal tuh ada yang namanya HOT. Kalian pernah dengar nggak? Iya, pernah Kak. HOT. Hot. Kapet Oh. jujur malah nggak pernah dengar. Kapet itu Kapet itu pertama kali tergila-gila sama K-pop tuh Big Bang gitu. Itu pun Bang, ya? itu pun bukan yang pertama, yang album apa tuh? Bukan. Iya, Fantastic Baby itu album Fantastic apa ya? Baby. Ya itu lupa nama albumnya. Ya itu mulai bikin Kapet kayak wow. Kenapa kalian sangat suka banget sama K-pop? Padahal bahasanya nggak ngerti, ya kan? Terus apa sih yang bikin kalian tuh kayak langsung connect gitu sama apa K-pop? Boybandnya apa terserah, masing-masing dari kalian cerita aja coba satu-satu.
apa yang bikin kalian jatuh cinta dan tergandrungi? Dari Family, coba dari Family. Boleh. Kalau dari aku sendiri sih lebih suka boyband Korea itu untuk sekarang ada Big Bang sama BTS. Jadi kalau Big Bang itu dia kalau lagi nyanyi, lagi perform itu nggak banyak koreo tapi swag mereka itu bisa buat orang histeris gitu. Ya, mungkin karena karisma. Ya, terus jadi yang menonjol itu benar-benar 5 membernya gitu. Jadi nggak ada yang paling menonjol. Jadi mereka punya karakter masing-masing. Nah, kalau BTS, aku suka sama cara mereka di atas panggung itu benar-benar kompak gitu. Setiap gerakannya itu benar-benar gitu. Jadi sinkron banget. Terus cara mereka nyapa fans tuh keren banget. Terus kayak benar-benar Idol. Benar-benar punya semangat anak muda banget. Makanya gak heran sih fans BTS itu army-arminya itu anak-anak muda. Cewek-cewek gitu terutama. Iya, pasti. Ganteng-ganteng. Sukanya K-pop itu mungkin dari ininya sih, dari industri mereka, terus kayak gimana cara mereka dari pemerintahnya itu juga ikutan berpartisipasi dalam mengatur industri entertainment-nya. Nah, terus jadinya kenapa proses training dari idol group itu susah karena pemerintah tuh pengen ngasilin yang terbaik gitu, yang bagus gitu. Dan kan kita kan juga ngikutin kayak caranya dari trainingnya gimana gitu kan. Terus ya itu kita bikin contoh buat kita. Aku suka BTS sama EXO. Mereka tuh keren gitu kayak dari dance-nya, terus dari cara mereka perform tuh bener-bener auranya aura artis banget gitu. Waduh. Aura bintang lah ya. Aura bintang. Manly. Ya gitu, pokoknya keren mereka. Tapi kalian semuanya memang menggandrungi K-pop ya? Ya, Aku baru banget. Industrinya. Aku juga baru Industrinya Kapet. Ya. Kalau Kapet terus terang Kapet tuh lumayan agak tergila-gila sama YG. Gitu. Jadi semua yang ada di YG tuh kena aja gitu sama Kapet. Pas gitu. Blackpink Kapet banget. Semua. Semua icon winner gitu. Kobe Junior. Oke, sebelum kita balik ke K-pop, ya kan? Sebelum kita balik ke K-pop dan bagaimana K-pop itu sudah melintasi all around the world dan sampai ke Indonesia juga, Kapet mau nge-review sedikit dan harus mereview sejarah boyband di Indonesia. Mantap. Boyband di Indonesia tuh sebenarnya kalau ngitungnya dari vokal grup tuh banyak banget. Zamannya Kapet masih kecil. Itu yang lagi terkenal itu adalah Trio Libels. Jadi mereka nih bertiga vokal grup dulu dari SMA 15 Bandung. Iya kan? Setuju kan kalau dibilang semua boyband itu punya eranya masing-masing dan setiap kali mereka ngehit ya mereka jadi sesuatu di industri musik gitu, di tren musik di zamannya mereka gitu. Menurut kalian nih, kalau boyband seperti itu, terus K-pop juga digandrungin di sini gitu. Kalian setuju nggak? Karena itu adalah satu kesatuan yang tadi dari definisi boyband, atau emang karena beneran cakep-cakep aja? Boyband sih. Kita termasuk dalam boyband, bukan cakep-cakep aja. Karena kesatuannya. Tapi soalnya gini, kenapa Kapet mention itu, ya kan? Karena bedanya mungkin kalau dulu Cowboy Junior ya, atau yang lain lah, Smash gitu misalkan, itu bukan datang dari ajang pencarian bakat dan orang nggak tahu cerita sebelumnya itu bagaimana gitu. Kenapa mereka bisa kebentuk, terus kualitasnya seperti apa gitu. Kalau kalian One Direction, terus kayak di K-pop gitu kan, ada 101 misalkan gitu. Kan itu udah kelihatan memang itu
dicari yang best of the best gitu. Ya. Kan gitu. Makanya Cuphead ngerasa perlu ini karena nggak tahu, ini kalian curhat deh. Selama kalian debut sampai sekarang atau dulu deh waktu kalian masih belum punya karya dan kalian memutuskan untuk jadi boyband, pernah nggak sih kalian dapat tanggapan negatif? Oh, pernah. Nah, Sering. silakan dibuka, Silakan. diceritakan kira-kira apa aja. Iya, jadi tanggapan negatif itu dari luar sih pasti ada, kayak apalagi kan boyband gitu, pasti kalau misalnya kita punya temen cowok pasti kayak dibilang, ih lu ngapain sih di boyband gitu, segini-gini joget-joget barengan gitu kan. Dan apa ya, kadang suka kesel juga, cuman ya tergantung kitanya kan, kalau misalnya jadi boyband itu mau milih gaya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya gaya kita ya emang laki ya udah jalan aja terus. Kayak kita tuh tunjukin gitu kalau kita nggak sesuai sama yang mereka omongin, misalkan kita dibilang boyband lip sync gitu kan. Nah, padahal kita aja nyanyi, kalau perform kita nyanyi pasti live. Terus Emang belum pernah lip sync? Nggak dibolehin. Dibolehin. Hari itu pertama tuh hampir. No lip sync. Ada lagi yang mau nambahin? Sing or no sing. Ada yang lagi mau nambahin? Banyak banget yang pengen ditunjukin itu kalau dalam boyband itu tuh sebenarnya tuh kerjasamanya, kebersamaannya, terus juga saling rangkulnya, itu yang orang lain gak lihat, tapi kita ngerasain itu tuh yang apa ya? Yang mahal. Gue lupa kata-katanya. Sebenarnya mau nunjukin aja sih kalau misalkan boyband itu tuh sebenarnya tuh istimewa, nggak sejelek yang kalian kira gitu. Iya. Karena nyanyi sambil menari itu susah sekali. Betul. Dan gaya dan skincare yang kata-katanya itu skincare apa sih, laki-laki itu skincare. Enggak. Jadi gini, kalau kalian mungkin karena lebih dewasa, lebih mudah ya mencernanya. Cuman memang kan sekarang sosial media lebih heboh lagi, lebih liar lagi. Kalau dulu zaman Cowboy Junior, semua itu tertutup dengan euforia kesuksesannya. Jadi saat mereka bisa menghibur orang, saat kalian kayak kalian kemarin kan ngerasain pertama kali manggung, banyak orang udah bisa nyanyiin lagu kalian gitu, tuh kayak menutup semuanya gitu. Iya nggak sih? Iya. Walaupun stigma negatif tuh pasti masih ada gitu. Dan ya ini biasanya apa sih yang dianggap stigma negatif tuh dari boyband? Ya kayak tadi, ada yang bilang lip sync, terus gayanya nggak berkualitas berarti ya? Nggak punya kualitas. Cuma apa? Visualnya doang gitu. Modal tampang doang. Modal tampang doang. Ya, kita kemarin sih kayak sempat seneng gitu, Cuphead bersyukur karena dari One ID tuh ngasih kita kesempatan buat bikin cover project Unity. Jadi dia bisa ngebuktiin gitu dari masing-masing member ini tuh kalau kita tuh nggak cuma modal tampang. Ya, tapi modal tampang doang, tampang kan juga modal yang nggak bisa dibuat gitu. Iya sih. Tampang juga mahal. Iya. Bedanya Unity, Cuphead. Kenapa? Bedanya Unity adalah selain selain visual, Unity juga punya kualitas dari masing-masing member. Gitu. Amin. Oh, maksudnya kamu bikin statement kalau kamu tampan, Ki? Oh. Gak gitu loh, Cuphead. Sumpah, Cuphead. Suka dibilang feminin. Terus dari fashion ya? Padahal ya, kalau mau lihat ya, skincare, fashion yang kayak cewek gitu. Kalian lihat glam rock deh. Lihat band rock 80-an. Van Halen. Iya, Motley Crue, Queen. Itu semua juga gitu. Itu kan bagian dari performance, ya kan? Kalau cuman pakai kaos depannya pakai kemeja doang, ke mall. Iya kan? Iya, susah juga gitu. Tapi kalian sendiri gimana menanggapi stigma-stigma negatif itu, gimana kalian? Ya kita buktiin sama skill kita aja dengan performance, dengan
Ya contohnya dengan Unity Cover Project, dan kita kadang kan kalau di V-Live kadang nyanyi-nyanyi juga gitu. Kalian kuat ya? Dan tidak terpengaruh oleh itu ya? Amin. Iyalah, karena karya kalian terbukti walaupun kena masa pandemi ini, yang nonton semua videonya sudah di atas 1 juta. 1 juta. Luar biasa. Kemudian lagu-lagu kalian sudah ada di chart radio dan Billboard. Yang Luar bikin kita biasa. kuat lagi Kapet itu Ya. produser Unity Patrick Effendi. Wah, nggak usah menjilat ente. Ente menjilat ente. Hei. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Kalian kan tergabung dari training program One ID. Yang belum lihat, yang belum nonton bisa langsung nonton di YouTube ya. Jadi mereka ini Music Channel terbentuk dari sebuah training audition. Kita memilih dari sekitar 500-an orang, kita mencari 30 peserta. Akhirnya waktu itu yang bisa ikutan cuma 19 dan terpilih 8 anak ini. Ceritanya seru banget, bisa dilihat. Nah, tapi Kapet punya pertanyaan yang memang belum pernah Kapet tanyain ke kalian semua. Dan semua harus jawab satu-satu. apa Kapet? Kenapa kalian memilih menjadi boy group dibanding soloist? Ya udah, kalau dari aku Kapet, kebetulan rezekinya waktu itu di acara One ID ini. Sebelumnya Aduh. Kalau dari Farhan, apa ya, waktu itu tuh pemikiran yang pertama itu pengen tahu dunia musik di boyband itu kayak gimana Kapet. Dan ya udah merasakan sih pas udah masuk, jadi ternyata tuh di luar ekspektasi. Oh ya Kapet, dan nyanyi sambil ngedance itu seru banget. Itu sih. Iya sih. Masa sih? Itu jadi sesuatu yang memotivasi kalian untuk ikutan boyband, atau setelah jadi boyband kalian baru ngerasain itu? Aku emang dari dulu pengen jadi boyband karena tontonannya boyband terus ya. Kalau Sandy kelihatan sih memang. Kenapa aku lebih milih boyband daripada soloist? Karena aku merasa aku belum kuat untuk sendiri, jadi aku kuat karena ada mereka semua ini bertujuh. Boyband itu Karena kita Unity, Itu kata-kata itu kata-kata yang persis banget yang di WhatsApp buat si Maria. Maria gebetannya Ricky kemarin. Nggak ada Kapet. Siapa Maria? Ada Maria, ada Siti kemarin, ada Ling Ling, Playboy kecap asin. Masih jomblo. Oke, kita lanjut ya, guys. Buat yang nonton ada kejutan. Jadi bareng sama Creativeness nanti tanggal 20 Juni ini Unity akan mengadakan sebuah acara live akustik. Di mana mereka akan membawakan lagu mereka dan juga lagu dari boyband terkenal yang nanti akan bisa kalian pilih untuk kalian request gitu. Dan juga ada beberapa experience, interaction experience di mana kalian semua bisa berinteraksi langsung dengan Unity dan seru-seruan bareng Unity walaupun kondisinya jaraknya jauh. Kita kemarin juga udah ada minta banyak unit fansnya Unity untuk ngelempar pertanyaan buat Unity, dan ini udah terpilih 2 terbaik yang akan mendapatkan merchandise juga ya. Yang pertama dari Litya Sari @Litya_Sims. Tadi Sari, kenapa Sims? Suka main The Sims kali. Oke. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab langsung aja sama Gilang. Kira-kira Unity mau bikin lagu yang badass nggak? Seperti genre trap. Soalnya jarang-jarang sih ada boy band or girl band Indonesia yang konsep lagunya kayak gitu, trap. Coba silakan Gilang. Ayo. Ya, untuk saat ini sih Unity sih masih belajar dan apa ya, masih untuk
mungkin membuat karya itu yang berada di pasarnya lah, khususnya untuk di dalam negeri kan, buat teman-teman masyarakat Indonesia, pendengar-pendengar Indonesia. Maksudnya ada tradisional, kita pakai mungkin gamelan, mungkin pakai angklung gitu kan. Keren banget. Keren ya. Siap masuk koreo ya. Megang angklung sama gamelan. Iya. Sambil koreo. Udah mesen. Siap ya. Itu challenge datangnya dari kalian sendiri loh. Pesen aja. Pertanyaan berikutnya masih dari Litya juga. Unity pengen nggak kalau bikin lagu mengangkat isu sosial seperti SARA, budaya, kesetaraan gender, love, self love dan lain-lain. Soalnya bakalan jenuh juga kalau lagunya tentang cinta-cintaan terus. Pengen banget sih sebenarnya ya, karena kita kan nggak selamanya kan harus ngeluarin cinta-cinta terus, dan pengen banget buat ngangkat isu sosial juga segala macam, biar lebih bisa menginspirasi lebih banyak orang sih, bisa lebih banyak tema dan juga ngasih kepositifan itu lebih relate banget gitu lewat lagu gitu. Luar biasa. Aja. Betul. Ini nanti ke depan kan udah 3 single, ke depan mereka akan dapetin lagu masing-masing. Dan berarti totalnya masih ada 5 sampai 10 lagu. Banyak banget ya. 5 sampai 7 lagu. Untuk di sesi pertamanya Unity ini. Oke, langsung pertanyaan kedua dari Rasya Adinda. Karena waktu kita juga udah hampir habis. @ra_dins_h3. Bagaimana kemajuan boyband di Indonesia dari dulu sampai sekarang? Dan bagaimana pendapat kalian tentang orang Indonesia yang lebih mencintai dan mensupport boyband luar negeri dan malah menjatuhkan boyband yang ada di Indonesia? Contoh, apaan sih? Boyband kayak gini alay, nggak ada kualitasnya. Jauh beda banget sama boyband Korea. Mungkin. Pertanyaan terakhir. Keren nih pertanyaannya. Kenapa orang Indonesia itu lebih suka, terutama anak-anak muda lebih suka ke boyband di Korea? Karena mereka kayak dari yang kayak Switchen udah jelasin tadi, pemerintah itu benar-benar dukung manajemen boybandnya, girlbandnya. Jadi kayak benar-benar industrinya tuh didukung banget. Jadi kenapa orang-orang kita tuh lebih suka yang di luar, karena mereka ngasilin yang terbaik gitu loh. Jadi kayak dari mulai pembuatan lagu, konsepnya, terus visual mereka, terus juga kayak fans fans service-nya itu juga benar-benar niat banget gitu. Jadi mereka jual album aja tuh ada sesuatu di dalamnya gitu. Jadi nggak buat orang-orang tuh bosan ngeliat mereka. Kan kalian juga gitu. Iya, sama itu maksudnya Kapet. Kita juga kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Kapet cuman karena mereka lebih perlu memberikan kesempatan buat yang lokal dan tidak terlalu membandingkan dan berekspektasi untuk yang lokal itu sama kayak yang dari luar. Karena ininya beda, industri dan standar kualitasnya tuh super beda gitu. Kita sudah kehabisan waktu. Saat untuk pamit. Hanya mengingatkan lagi, jangan lupa follow Creativeness, follow Unity dan juga official. Dalam waktu dekat ini dari 2 akun itu akan memberikan informasi tentang acara mereka yang live akustik. So sebarkan ke semua teman-teman ke seluruh dunia tentang Unity dan silakan enjoy lagu mereka. Karena mereka akan mengeluarkan karya-karya yang baru setelah ini. Amin. Ada yang mau diucapin buat unit? Tetap support. Kita bisa ketemu secepatnya. Amin. Semoga kita bisa kembali lagi sama unit. Amin. Amin. I love you, Unit. Sebarkan cinta Unity terus ya. Banyak-banyak. Amin. Ya, semuanya. Produk-produk Indonesia. Thank you and stay safe, stay healthy.